Ya, ini adalah kebaktian terakhir bukan kebaktian terakhir, 2 kebaktian terakhir sebelum seri pengajaran kitab Ester berakhir. Namun, secara fasal, inilah kebaktian terakhir. Anda cuma dapat sisa 3 ayat saja. Karena pasal 10 cuma ayat 1, 2, dan 3. Tapi jangan khawatir. Bagi Tuhan, 1000 tahun itu 1 hari, berarti 1 ayat bisa dibahas setahun. Ambil catatan, semoga Anda sudah kerjakan PR Anda membaca sampai selesai. Dan saudara, saya mau dorong Anda untuk membeli CD ataupun DVD daripada seri pengajaran kitab Ester secara komplit dari pasal 1 sampai terakhir. Sebab itu adalah investasi rohani, investasi ilahi. Anda tidak akan pernah sia-sia keluar uang, keluar waktu, untuk menggunakan waktu untuk mendengarkannya di rumah atau dimanapun Anda berada. Sebab jikalau hubungan Anda dengan Kristus direvolusi, hubungan Anda dengan keluarga Anda pun akan menjadi beda. Dan kalau hubungan Anda dengan Kristus direvolusi, hubungan Anda dengan rekan kerja, bisnis, atasan, bawahan, supplier, customer, bahkan pelayanan akan mengalami terobosan yang baru. Amin. Semua akan kembali kepada dirimu. Saya tidak mau kasih free supaya setiap orang menghargai. Justru orang yang haus akan belani. Pasti. Demikian juga pewahyuan-pewahyuan yang ada di dalam kitab Ester ini. Kita baca sekali, kita tidak menemukannya. Perlu bolak-balik halaman yang sama. Penuh doa, air mata, hati yang haus, yang terbuka. Baru Tuhan wahyukan satu persatu. Karena memang Tuhan selalu save the best. Not for less, save the best only for the thirsty. Tuhan memberikan yang terbaik hanya bagi yang paling haus. Karena itu saya minta Anda mencatat baik-baik. Anda dapat sisa 3 ayat. Nanti kebaktian terakhir, kalau Anda mau datang lagi silakan. Sebab Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Tanpa sengaja pada waktu kebaktian 2 minggu pertama saya ajarkan favorit raja, saya sisakan 3 ayat yang tidak saya jamah. Karena waktu yang tidak memungkinkan. Saya masih ingat itu di kebaktian jam 10 pagi. Karena pasal 2 salah satu pasal yang terpanjang di kitab Ester, akhirnya tersisa ayat 16, 17, 18 dari Ester pasal 2. Itu yang akan saya bahas. 3 ayat sisanya. Jadi kebaktian terakhir ada deluxe version daripada seri pengajaran ini. Bonusnya. Dan dalam Tuhan, bonusnya bisa lebih bagus daripada pokoknya. Amin. Saya minta Anda banyak menjadi students of the Bible. Menjadi siswa-siswi Alkitab. Karena Allah mau membuat Anda tahun ini juga menjadi dewasa matang di pohonnya. Pohon anggurnya. Supaya Anda berbuah lebat dan bermultiplikasi melipat ganda. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, Ester pasal yang ke-10. Kita bicara soal kebesaran Mordekai. Sinetron langsung lompat episode. Anda tidak ikuti episode sebelumnya. Karena tidak semua orang bisa mengikuti setiap ibadah, bukan? Tiba-tiba kita sampai kepada klimaks daripada sinetron Allah lewat Ester. Pasal 10 adalah penutupannya. Saya harap Anda bisa menangkap semuanya. Saya paling beruntung karena mengajarkan 10 pasal setiap ayat. Jadi tak ada satupun kelewatan. Saya ngikuti episodenya satu-satu, makanya saya paling bertumbuh. Makanya Tuhan taruh saya sekarang di tengah sini untuk ngajari umat. Karena saya dekat sama firman ini. Dekatkan dirimu pada Tuhan. Di kebaktian terakhir, kebaktian siang tadi saya sampaikan tentang Purim. Orang lihat Alkitab itu cuma buku. Harusnya Anda lihat di dalamnya ada keajaiban dan kasih karunia. Ini yang saya ingin Anda lihat. Jangan remehkan 3 ayat. Mari kita mulai membacanya. Kebesaran Mordekai. Kita baca aja ya. Pumpung 3 ayat, baca bersama aja ya. Gampang ya. 1, 2, 3. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua
di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Katakan amin. Mari kita sekarang bahas satu persatu, satu ayat, satu tahun. Siap? Kencangkan sabuk pengamanmu, sebab saya tidak tahu mau ngomong apa dari 3 ayat ini. Kita mulai ayat pertama. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir tak luput juga. Katakan upeti. Katakan upeti. Upeti itu seperti pajak gitu loh. Saudara tahukah ada satu orang yang dilambangkan oleh Ahasiweros, dan dibandingkan dengan pribadi yang satu ini, raja besar zaman itu, tak ada satu tetesnya. Raja di atas segala raja itu namanya Kristus. Ahasiweros ini kurang besar apa? Dia punya pemerintahan itu sampai 3 benua loh saudara. Bukan 3 negara, 3 benua, 3 continents. Dia menguasai Timur Tengah, pasti. Dia kuasai yang namanya benua Afrika sampai Ethiopia. Zaman dulu Ethiopia itu dijajah, ditaklukkan oleh negeri Persia yang hari ini Iran. Bayangin Iran bisa menguasai Ethiopia. Tidak terdengar hari ini kan. Sampai India loh. Sedikit lagi China pun dicaplok oleh Ahasiweros. Tapi ini jadi Ahasiweros ini melambangkan raja yang besar. Di ayat 2 dikatakan dia hebat, dia gagah. Wow, udah gagah, hebat lagi. Sebenarnya semua gelar ini milik Kristus. Setiap raja itu sebenarnya yang mengangkat dan menurunkan adalah Tuhan. Jadi Ahasiweros seperti yang saya sampaikan di minggu pertama khotbah soal Esther, ia melambangkan Tuhan Yesus sekalipun jauh kalau dibandingkan dengan karakter Tuhan, apalagi kekayaannya. Nah, saya mau beritahu ada satu orang hari ini, satu-satunya yang bukan menguasai 3 benua tapi semua benua. Bukan satu negara, seluruh dunia. Bukan 127 provinsi, tapi setiap hati dia miliki. Hati raja pun dia bisa belokkan kanan kiri. Namanya Jesus Christ. Dan dia adalah yang kita sembah dari minggu ke minggu di gereja. Yang kita temui setiap saat teduh. Dan dia ada di dalam dirimu dan diriku. Luar biasa bukan? Kata-kata seperti di dalam dirimu ada roh yang lebih besar daripada roh di dalam dunia. Jangan dianggap gampang dan remeh sekedar teori belaka. Itu pratanda bahwa kita itu kalau benar-benar memahami siapa yang dalam diri kita, kita gak akan punya rasa takut lagi dan khawatir. Hati kita gak akan gelisah sampai gimana. Dan apapun rintangan kita bisa lalui. Apapun tembok kita bisa langkahi. Apapun kecanduan di dalam diri kita bisa dipatahkan. Bukan karena engkau dan aku percaya pada diri sendiri seperti yang diajarkan oleh pengajaran era baru atau New Age. Tapi karena ada seorang pribadi yang terpisah dengan dirimu, yang tinggal di dalam dirimu. Jikalau kita mau nurut aja, kuasanya akan jadi nyata dalam diri kita. His name is Jesus. And this Jesus dan Yesus ini ada di dalam pernikahan Anda ketika Anda diberkati di gereja. Karena itu kalau ada pemberkatan nikah, jangan anggap itu rutinitas belaka semata-mata. Saya lebih senang datang di kebaktian pemberkatan daripada di resepsinya. Kalau orang itu betul-betul berharga buat saya pasti akan belani untuk bisa datang di pemberkatannya. Sekalipun pemberkatan selalu kurang populer. Saya membiasakan diri tidak murahan. Kalau mau makan saya di rumah, gak perlu ke pesta. Apalagi kalau adiasa. Saya bahkan mikir kok bisa ya. Orang lagi berkabung kita makan dengan tambah lagi sotonya. Mau makan di rumah. Jemaat Mawar Syarun harus punya wibawa. Amin atau amin? Jangan butuh sama sotonya biasa. Kenyangkan di rumah. Saya kalau ke pesta juga, saya datang pesta selalu sepertiga kenyang. Atau paling tidak separuh atau paling tidak sepertiga kenyang. Saya tidak akan. Isi, kok bisa ngomong sampai adiasa pesta ini ngomong apa tuh ya? Ngomong apa tadi? Jadi saudara-saudara, Tuhan itu ada satu pribadi
yang berkuasa, maha kuasa hari ini. Dan dia tinggal di dalam dirimu dan dalam diriku. Dan seluruh dunia membayar upeti sama dia. Percaya atau enggak, Anda tahu enggak semua orang itu dipakai oleh Tuhan. Minimal digunakan dan oleh Tuhan Yesus. Orang jahat pun dipakai sama Tuhan untuk membuktikan bahwa dia benar dan umat pilihannya itu diurapi. Benar. Semua itu bayar upeti. Alkitab berkata di perjanjian lama bahwa bahkan burung-burung, bahkan pohon-pohon di ladang pun bertepuk tangan. Burung-burung pun memuji dia. Semua itu bayar upeti sama Tuhan. Orang jahat pun bayar upeti. Buktinya ada firman berkata, harta mereka ada kakinya, akan disimpan untuk keturunan orang benar. Bahkan Tuhan berkata bahwa siapa orang jahat yang menggali lubang untuk orang benar akan jatuh sendiri di dalamnya. Berarti mereka bermanfaat, bukan? Mereka dipakai Tuhan untuk gali untuk kita. Untuk kuburannya sendiri seperti Haman. Karena itu kalau ada orang jahat sama kita, jangan kita marah-marah dan jadi jahat juga. Nanti kita pindah peran dari lakon jadi antagonis dalam perfilman Tuhan, yaitu dalam kehidupan ini. Tahukah bahwa orang jahat dalam hidup kita, yang gak adil, yang fitnah kita, yang menghina kita, mereka tuh ada gunanya. Kadang-kadang Tuhan tidak hukum mereka langsung. Kenapa? Karena mereka mau dipakai Tuhan jadi kuli untuk bangun lubang. Untuk suatu hari kita berdiri di atas lubang itu dan dimuliakan. Saudara tahu gak? Semua orang itu bayar upeti sama Tuhan Yesus hari ini. Termasuk yang paling jahat di dunia ini, teroris contohnya. Negara-negara yang anti Kristus, yes. Mereka semua bayar upeti sama Tuhan. Tak ada satupun yang di luar kuasa Tuhan. Kenapa saya cerita semua ini? Kenapa saya gak langsung cerita manualnya aja? Bagaimana berhasil 10 poin untuk bahagia? Enggak. Karena how we believe, bagaimana kita percaya kepada Yesus ini akan menentukan perbuatan kita. Bukan sebaliknya. 1, 2, 3 langkah. Lalu kita bisa jadi lebih bagus di hadapannya. No. I want to tell you about Jesus. Tanya sama Petrus ketika dia jalan di atas air. Bukan karena dia punya manualnya bagaimana ilmu ringan tubuh. Gaya kaipang, bangjo. Enggak. Tapi karena dia melihat Yesus dengan benar. Dia tatap matanya, dia tahu Yesus berkuasa. Itulah sebabnya dia jalan di atas kemustahilan. Khotbah-khotbah di dalam gereja gak boleh melulu tentang 1, 2, 3, gimana caranya mendapat kekayaan bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi lebih bagus ini dan itu. Harus lebih banyak ke arah Jesus. Only when Jesus is the center, waktu Yesus menjadi pusat, baru jemaat dewasa. Dan baru ada lipat ganda. Amin atau amin? Saya mau beritahu pada Anda who this Jesus is. Soalnya lama-lama kita jadi orang Kristen, dia jadi biasa, harganya turun, depresiasi. Kalau Yesus di dalam dirimu mengalami depresiasi, itu bukan Yesusku dan Yesus dalam Alkitab. Harusnya dia diapresiasi, dihargai lebih. Bukannya jadi suam-suam kutku, kita jadi biasa-biasa setelah ikut Tuhan 40 tahun. Harus lebih lagi, harus berbuah-buah lebat. Semua orang itu bayar upeti sama Tuhan. Kenapa saya ngomong semuanya ini? Supaya Anda dan saya yakin. Kalau yang terpenting dalam hidup ini bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau benihnya sempurna, buahnya akan baik. Apapun yang kau lakukan akan berhasil. Kau akan berbuah pada musimnya. Dan tidak akan pernah gugur layu daunmu. Amin. Saya kasih beberapa ayat aja. Ini kita akan buka banyak. Bukan buka. Saya berbaik hati hari ini. Ya, kita cuma buka 3 ayat. Tapi nanti saya akan tayangkan semua di layar depan. Supaya Anda bisa lihat. Coba nyalakan Efesus pasal yang ke-1. Anda lihat aja ya. Efesus 1 ayat 3. Banyak sekali ayat yang kita buka hari ini ya. Saya mau tunjukkan pada Anda betapa berkuasanya Yesus ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Garis bawahi kata segala. Ingat, garis bawahi di hatimu. Segala berkat rohani. Tak ada yang kecuali, tak ada yang luput. Matikan. Saudara tahu Yesus berkata di dalam Matius pasal 28. Dia berkata bahwa segala kuasa sudah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Berarti semuanya di bawah kontrol dan kendalinya. Saya mau ajarkan ini dengan tujuan agar iman jemaat itu bulat. Tidak ada bocel-bocelnya.
Yang membuat kita tidak bisa jalan dalam kemenangan adalah iman kita separuh-separuh. Atau kalau nggak separuh, ada lubang-lubang dan cecel-cecelnya. If you want to believe in Jesus, kalau kita mau percaya pada Yesus, percayalah bulat hati. Itu maksudnya segenap hati. Perintah pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu artinya bulat hati. Ini kuncinya. Saya rasanya kok tidak menyinggung tentang bagaimana caranya membuat customer lebih bahagia dan membeli produk-produk Anda. Memang tidak langsung. Karena kalau Tuhan itu mau selesaikan masalah kita, Dia tidak cabut tanamannya, tapi akarnya. Dan akarnya selalu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau saya tukang pijit, Anda kesleo di jari, saya nggak langsung pegang jarinya lalu Anda teriak-teriak. Enggak. Saya pijat dari syaraf, pusat syarafnya di mana. Tahukah firman ini akan memerdekakanmu? Kalau Anda benar-benar mengerti sebagaimana Tuhan ingin dimengerti. Nah, kita lihat Efesus pasal 1 tadi, dinyalain lagi 18 ayat 23. Saya mau beritahu kuasa Tuhan Yesus itu seperti apa. Iya, nyalain. Tara. Dor. Ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, ini untuk lihat apa? Untuk lihat apa? Berkat? No. Untuk lihat apa? Mujizat? No. Untuk lihat Yesus. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga next. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut termasuk kanker stadium 3. Ada namanya kan? Semua yang ada namanya takluk sama Yesus, gitu aja deh. Apa nama perusahaan Anda? Apa nama perusahaan yang merugikan Anda? Semua takluk sama Yesus. Siapa nama kepala sekolah Anda? Tapi jangan salah gunakan Yesus. Orang yang mau berbuat seenaknya gak jadi favorit raja. Jadi favorit dulu, baru bisa berbuat sekehendak hatinya. Ada ayatnya, di kebaktian sebelumnya saya jelaskan. Kalau kita tunduk pada Allah, kita lawan iblis, dia pasti lari. Tunduk dulu. Lanjutin, munculin lagi ya. Oke. Sampai mana tadi? Apa? Ya, tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini Anda perhatikan kata ini ya. Bukan cuma hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Lalu ada kata jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan dia. Memenuhi segala sesuatu. Saya jelaskan, matikan. Saya mau beritahu kepada Anda begini. Anda tahu nggak? Setiap kemenangan kita itu sekarang sudah tersedia di sorga. Saya berikan pewahyuan yang agak dalam setelah 3 kali kita bertemu. Saya tidak mau kasih Anda bubur lagi, tapi makanan keras. Kontennya harus dalam dan Anda harus mengerti. Surat-surat Paulus memang susah dimengerti kan? Banyak orang menghindari. Tapi banyak berkat di dalamnya. Suatu hari kalau saya diizinkan, saya mau ajarkan itu kepada Anda. Saudara tahu, ketika Yesus berdoa, dia berdoa dengan apa itu? Eko itu apa ya? Eko. Halo, halo. Halo, halo. Gema. Saya mau beritahu kepada Anda, kenapa kita perlu sepakat dengan Tuhan. Kenapa kita perlu bergema-gema dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan bicara selalu bergema. Begini. Ini agak dalam, coba katakan kanan kirinya. Ini dalam. Siap-siap pelampungnya. Tahu gak Yesus ajarkan doa Bapa kami? Itu ajarkan bagaimana berdoa dan komunikasi dengan alam sorga. Tentunya dengan pemiliknya yaitu Bapa. Dia berkata, Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga. Kalau Anda perhatikan dengan seksama baca di perjanjian lama khususnya waktu Musa dipanggil, dia nggak dipanggil Musa, tapi Musa. Abraham juga sama kan? Abraham. Philip. Apapun
Sayang Tuhan, tahukah bahwa panggilanmu dan panggilanku itu dicetak di sorga? Janji Allah yang di tangan kita ini dalam bentuk Alkitab, ini sudah tertulis di sorga. Jadi yang Anda pegang bukan buku biasa meskipun namanya Alkitab atau the book. Kalau jatuh, book ke the book. Tetapi ini bukan, ini adalah eko gemanya sorga. Kalau Anda percaya ada kuasa. Masalahnya kita nggak percaya. Kita menganggap ini buku biasa. Terjadilah sesuai dengan ketidakpercayaan kita atau kepercayaan kita. Tuhan kalau manggil kan gitu, Abraham. Yosua juga sama, Yosua. Yusuf. Kenapa begitu? Apa yang Allah ekokan, gemakan, yang dia panggil apapun di sorga, pasti ada replikanya di dunia. Anda yang harus peka tahu yang mana. Bagi saya, ini bukan sekedar buku. Ada penggenapannya dan Tuhan sediakan di alam sorga buat kita. Dan tugas kita waktu sepakat, kita menggemakan kembali. Tuhan, aku percaya. Ketika kita ucapkan firman Tuhan dengan hati yang benar, sorga mendengar. Apapun yang dikatakan Bapa akan menggema di sini. Apapun yang kita katakan di sini dengan hati yang tulus dan dengan iman yang bulat akan menggema di sorga. Bisa mengerti ya, agak dalam sedikit. Itulah sebabnya banyak orang merasa seperti ini. Aku berdoa. Apa Tuhan dengar enggak ya? Aku berdoa ini enggak tahu apakah ada yang memperhatikan enggak ya? Anda harus percaya, setiap kali Anda buka mulut Tuhan Yesus, itu langsung di sana Tuhan Yesus menggema di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin Anda untuk percaya bahwa we can communicate with God. Kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Itu yang disebut, dan Tuhan itu luar biasa. Karena itu sekarang saya ajak Anda lihat Ibrani 11 ayat 6, munculkan aja. Tetapi tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini kita masih bicara seputar Ahasiweros, itu raja yang hebat dan gagah. Tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, maksudnya berdoalah, baca firman-Nya lah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Ia harus percaya Allah mendengarkannya. Ia harus percaya suaranya menggema. Kalau Anda berkata, aku mau suami orang lain, gak ada gemaannya di sana. Anda hanya bisa menggema lewat corong yang sama Allah menggemakan suaranya. Yaitu lewat firman-Nya, hiduplah dalam firman-Ku, firman-Ku dalammu, mintalah apa saja. Kalau yang tidak sesuai firman Tuhan, dia tak akan dengarkan. Tak ada gemaannya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, Dia menjawab doa. Kebesaran saudara, kita melihat sekarang. Karena itu, pelajaran dari kitab Ester ini sederhana. Utamakan membangun hubungan dengan Kristus setiap hari. Itu pelajaran dari ayat pertama. Karena Tuhan itu ada dan Dia menunggu gemaan suara Anda setiap hari. Jangan anggap remeh setiap saat teduh. Setiap kali datang ke gereja, jangan anggap remeh. Bisa jadi hari ini ketika Anda datang, maka hidup sebuah bangsa akan diselamatkan lewat Anda. Anda jangan pernah meremehkan sebuah perjumpaan dengan Sang Raja. Jangan pernah anggap remeh ini cuma gemaannya Dia. Kalau ada gemaannya berarti ada orang yang bicara dari sana. Kalau ada di tangan Anda baca satu ayat dan itu betul-betul bergetar di dada Anda, percayalah Allah detik ini lagi ngomong sama Anda. Sekalipun Anda tidak lihat rupanya. Kalau Anda bisa dengarkan gemaannya, di seberang sana, ini kan gunung biasanya yang menggema. Di seberang sana gunung ada yang teriak. Iman membuat jarak itu jadi kecil. Saya tidak pernah remehkan kasih karunia dalam bentuk yang terkecil. Waktu saya buka Alkitab, study the Bible, belajar, dapat janji, saya tulis. Saya tidak menganggap itu kebetulan. Saya tahu Allah lagi live. Sekarang lagi live streaming, live ngomong sama saya. Gitu cara ngikut Tuhan, gaya Ester. Itu yang disebut dengan keintiman. Bukan yang aneh-aneh. Yang seperti itu. Keintiman itu in faith. Knowing that God, you are always with me. Kau ada bersamaku, tak ada jarak antara engkau dan aku. Dan hargai setiap gemaan-gemaan Tuhan di hidupmu. Jangan pernah anggap remeh. Sekarang ini kalau saya lagi menggema,
Saya khotbah ini gemaannya. Tahukah Anda? Saya cuma corongnya, kecuali kalau saya khotbahnya mengkhotbahkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, Anda tahu sumbernya pasti bukan air tawar, air asin. Anda bisa rasa garam pasti bukan air tawar lah. Anda bisa tahu bahwa yang bicara Yesus bukan Tuhan, itu bukan roh Tuhan. Tapi kalau yang saya bicarakan sekarang ini adalah firman Tuhan. Anda dan saya harusnya berpikir seperti ini. Yang khotbah ini bukan Pastor Philip. Sebab dia sudah berdoa, saya juga berdoa sebelum datang kemari. Kami semua juga berdoa, haus akan firman-Nya. Jadi saya tahu sekarang yang bicara itu Tuhan Yesus. Meskipun Anda melihat seorang yang jauh dibanding Tuhan Yesus, yaitu kami-kami yang berbicara di sini. Jangan lihat corongnya, gemanya. Kalau ada gemanya, berarti di sebelah sana ada yang teriak sama Anda sekarang live. Siapa bilang live streaming itu hanya orang lihat ibadah? Tahukah Anda dilihat Tuhan secara live streaming sekarang? Amin. Amin. Itulah sebabnya hargai setiap khotbah yang alkitabiah. Hargai setiap firman yang keluar dari hati. God is speaking to you. Kalau Allah sedang bicara sama Anda, sesuatu akan terjadi. Katakan amin. Sesuatu pasti terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, kita lihat ayat 2. Anda belajar sesuatu, saya harap tidak membuat Anda bingung. Siapa bingung? Angkat kaki. Siapa diberkati? Angkat tangan. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Haleluya. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Ayat 2 ada sesuatu yang melompat di hati saya, kata-kata itu. Kebesaran yang dikaruniakan raja. Anda pernah mendengar selama seri pengajaran ini bahwa kasih itu cuma-cuma atau diberikan secara free, betul? Tapi perkenanan ada harganya. Anda masih ingat saya ajarkan itu? Saya ajarkan pada Anda, saya review sedikit ya, supaya tidak lupa. Anak yang nakal, yang bandel, yang suka membangkang, apalagi yang minggat dari rumah, kadang-kadang malah kesannya lebih disayang ya. Kok bisa? Papa mama siang hari, pagi hari, malam hari terus mikirin dia. Bukan mikirin anak yang masih di rumah. Koko kemana? Atau adik kemana? Pikirin melulu. Lapor polisi kalau perlu. Carikan di mana dia berada. Tapi Anda jangan jealous, jangan iri. Aku kok gak pernah ditangisi seperti itu. Jangan. Kalau Anda gak perlu makan ampas babi demi ditangisi orang tua. Anda harus percaya Anda berada di posisi yang benar. Gak perlu dibuktikan dengan ditangisi bahwa Anda dikasihi. Kadang-kadang kita jealous, tapi sebenarnya Anda harus tahu bahwa anak itu kesannya lebih disayangi, tapi Anda lebih dipercayai. Percaya gak anak itu kalau pulang ke rumah, notabene sudah suka beli narkoba, kasih uang 1 juta, akhirnya jadi pil-pil segala. Percayalah setiap kali anak itu buka mulut minta 100 ribu, papa mamanya akan tanya, untuk apa? Tapi kalau Anda kerja di perusahaan papa mama, menguntungkan mereka, menyenangkan hati mereka, malah berguna. Anda gak usah, Anda baru buka mulut, Pak butuh 100 ribu, ambil sendiri, gak usah ngerepoti papa. Gak usah lapor segalanya, papa percaya sama kamu. Itulah perkenanan, ada harganya, yaitu kesetiaan. Jadi jangan iri dengan orang-orang yang seolah-olah didoakan melulu. Suatu hari mereka akan melalui level Anda. Suatu hari mereka juga harus membuktikan kesetiaannya. Anda sudah ada di depan, janganlah Anda cemburu dengan mereka yang masih primitif. Memang kasih itu cuma-cuma, malah berlebih-lebih jikalau seseorang itu berdosa. Tetapi janganlah berdosa demi dapat kasih Allah. Berbanggalah kalau Anda berkenan kepadanya, karena itu harganya luar biasa. Anda tidak mau buang semua yang sudah Anda lalui untuk menjadi orang berdosa lagi. Sebab Allah sudah berkenan kepadamu, pegang erat-erat. Itu adalah senjatamu yang paling ampuh. Paham ini? Tangkap ya? Tangkap ya? Itu sebabnya orang yang selama ini sudah bisa memelihara dirinya yang pacaran, memelihara kekudusan, dia tetap adalah gadis, tidak diserahkan keperawanannya. Please, jangan bodoh dengan menyerahkan kepada seorang laki-laki sebelum dia berkata I do atau saya bersedia. Nah, apa yang Anda sudah lakukan hingga hari ini, kalau Anda mundur sedikit, cepat maju lagi. Jangan buang-buang waktu. Perkenanan itu sampai nanti tetap butuh waktu soalnya. Lebih baik sekarang bangkit, lebih baik sekarang bertobat, tinggalkan kebiasaan burukmu sekarang daripada nanti.
Jangan dengan anggapan Tuhan sayang sama saya, Tuhan tunggu saya, maka kita berbuat sekehendak hati. Semakin lama kita berbuat sekehendak hati, semakin jauh dari perkenanannya. Nah, saya mau beritahu kepada Anda, perkenanan itu ada harganya. Itulah sebabnya ada orang-orang tertentu yang doanya lebih didengar dari yang lain. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Banyak orang salah gunakan dan memanipulasi Allah lewat ayat ini. Yaitu mereka dengan yakin didoakan, Tuhan aku mau BMW, yakin, BMW. Buka mata, bemo warga. Bukan gitu. Ayat itu kuasanya di situ loh. Doa orang benar baru yakin didoakan. Orang benarnya dulu. Kenapa doa orang tertentu didengar? Yang lainnya agak susah. Karena Tuhan berbelat-belit dengan orang yang belat-belit. Tuhan lurus dengan orang yang lurus. Itu perkenanan. Kenapa ada orang tertentu yang mendapatkan keistimewaan, yaitu sebuah servis atau pelayanan dari sorga. Yaitu kasih karunia orang itu diperpanjang. Orang itu dikasih waktu lebih seperti kebaktian pertama tadi saya ajarkan. Dikasih waktu lebih untuk menang. Sedangkan kita selalu waktu tidak pernah berpihak pada kita. Kenapa? Saudara tahu nggak, kalau Tuhan mau kasih kita kado, dia tidak kasih kita materi. Materi itu, materialisme itu banyak di dunia. Dia kasih kita apa yang money tidak bisa beli. Dia kasih kita waktu. Entah itu tepat waktu, pada waktunya, luar biasa. Kalau enggak, diperpanjang waktunya. When God wants to surprise you, He's gonna give you gifts that others cannot. Kalau Tuhan mau memberimu hadiah kejutan di ulang tahunmu, Dia akan memberikan kepada Anda sebuah kado yang dunia gak bisa kasih. Kalau papa mama bisa kasih, saudara bisa kasih, teman bisa kasih, Tuhan gak mau disamakan. Dia kelasnya beda, bukan ekonomi, bisnis first class. Dia itu kelasnya sendiri. Tuhan tidak ada yang lain di sampingnya. Kalau saudara tahu kenapa ada orang tertentu kok seolah-olah Tuhan punya waktu itu selalu tersedia buat dia. Karena perkenanan, Bapak Ibu. Pegang erat-erat, itu adalah senjatamu. Karena itu hidup suci dan kudus ternyata tidak sia-sia. Dosa itu bayar di belakang, nikmati di depan. Kekudusan itu bayar di depan, nikmati sampai mati. Saya mau ajak Anda untuk melihat perkenanan itu gimana dapatkannya ya. Kita lihat sebentar, dinyalain di depan. Mazmur 24 ayat 1-5. Gak usah dibuka, lihat aja di depan ya. Mazmur Daud, Tuhan lah yang empunya bumi serta segala isinya. Lihat tadi, Tuhan itu adalah Allah semesta yang kita baca tadi di Ahasiweros. Semua orang bayar upeti kepadanya. Gak cuma di negeri loh ya, tapi di country juga. Sampai daerah pesisir juga. Luar biasa. Ya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Nyalain di sini, saya mau lihat. Ya. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini bicara tentang perkenanan. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Anda yang bisnis tahu pentingnya lokasi. Atau yang tahu properti tahu bahwa lokasi lebih penting daripada bangunannya. Bangunan bisa runtuh, bisa rapuh. Tapi tanah kalau di tengah kota, apalagi contohnya di New York, kalau di Manhattan, apalagi kalau di Times Square, Anda bisa punya gubuk kecil ala Laofuzi. Saya dulu baca Laofuzi. Untuk gedung-gedung di Hong Kong, ceritanya komik-komik itu. Lalu ada satu gubuk kecil dengan seorang nenek sewot. Dan dia tidak mau pergi, jadi lucu. Towernya itu pencakar langit. Lalu ada satu gubuk kecil. Itu mahal berapa per berapa meter. Itu harganya nggak masuk akal. Anda tahu nggak? Anda akan dapat lokasi di hatinya. Berdiri di tempat yang kudus, Anda tidak akan terlewatkan. Kalau customer lewat di mall itu, selalu harus lewat sana. Bukan yang menyelip di mana-mana. Malaikat tak akan pernah naik turunnya tak melihat Anda. Mau tahu perkenanan itu seperti apa? Lanjutin. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, yang bisa dipegang kata-katanya maksudnya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Wow. Saudara, simple aja. Perkenanan diperoleh oleh orang-orang yang tidak melakukan apa yang nyaman, tapi apa yang benar. Don't do something because it's convenient. Don't do what's convenient, but do what's right. Jangan lakukan apa yang nyaman, tapi lakukan apa yang benar. Nyaman tidak nyaman, baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Kalau beritakan firman aja baik gak baik waktunya, harus beritakan apalagi melakukannya. Melakukan firman itu kokohnya memberitakan firman.
Pemberita firman diambil dari orang-orang yang melakukan firman. Pemberita firman yang paling ampuh dari Tuhan datangnya adalah orang-orang yang terlebih dahulu melakukannya. Siapa yang memenggal kepala Goliat? Dia yang terlebih dahulu menyembelih dagingnya beruang. Kenapa Daud diurapi? Bukan karena dia hebat. Karena dia sudah melakukannya setiap hari. Saudara tahu? Tuhan memberikan perkenanan kepada orang-orang seperti ini. Coba kita lihat lagi ayat Roma 14, dinyalain aja di sini. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Anda bisa catat nanti di rumah dijadikan bahan saat teduh ya. Ini semua ayat yang saya kasih bisa jadi 1 minggu pembacaan. Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Jadi bukan soal tentang minyak tertentu dicampur dengan apa, bukan soal materi, bukan soal trompet, bukan soal, no, it's righteousness, peace, joy in the Holy Ghost, in your body, in your life. Tapi bicara tentang kebenaran, hidup benar, damai sejahtera dan sukacita. Jadi bukan artikel-artikel. Kerajaan Allah bukan makanan minuman, bukan soal kursi, mikrofon. Ini mikrofon jadi kudus karena dipakai oleh orang-orang kudus. Sekali keluar, ya sudah jadi mikrofon biasa kalau dipakai sama slang. It's us, kitalah yang dikuduskan. Alive, hidup yang dikuduskan. Apapun kita jamah jadi kudus. Bukan sebaliknya, artikel manapun bisa menguduskan kita. Saya doain Anda tidak perlu pakai minyak apa-apa. Siapa menyentuh orang yang dikuduskan oleh Tuhan, dan kalau orang itu hidup di dalam jalan Tuhan, maka orang lain akan dikuduskan pula. Kalau saya mengolesi dengan minyak pada waktu di kitab Yakobus diajarkan, itu untuk menunjukkan pendudukan diri bahwa tidak semua orang boleh sembarang melayani. Harus ada ketertiban di dalam gereja Tuhan. Makanya disebut yang memegang minyak mendoakan tetua-tua jemaat. Tapi bukan minyak itu yang menyembuhkan. Doa orang benar itu. Yang dengan iman dipanjatkan. Yang membuat orang sakit itu bangkit dari ranjang pesakitannya. Hati-hati dengan pengajaran yang aneh-aneh di luar sana. Saya ajarkan kitab Esta untuk menunjukkan bahwa keintiman dengan Allah has got nothing to do with articles makan minum. Tetapi with a spiritual life, dengan kehidupan rohani di dalam diri kita. Lanjutin, nyalain. Ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yaitu tidak dengan cara grampi, grampi itu ngomel, tetapi orang yang penuh dengan damai, orang yang penuh dengan sukacita, ia berkenan kepada Allah. Gak cuma diberkenan sama Allah loh, dihormati oleh manusia. Double blessing. Ini namanya berkat ganda. Secara vertikal berkenan, secara horizontal punya wibawa. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu dan hidupku dalam setiap bidang yang kita jalankan. Mau dilanjutkan? Ya. Ayat 3. Wah, kita masuk ke ayat terakhir. Gak jadi 1 tahun. Karena Mordekai, saya mau jelaskan pada Anda sekarang, perkenanan kan ada harganya kan? Yang pasti kita sekarang tahu bahwa bukan melakukan apa yang nyaman, tapi apa yang benar. Sekarang kita lihat ayat 3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi. Saudara, Alkitab tidak pernah iseng. Alkitab ini dihembusi oleh Roh Kudus, diinspirasi oleh Allah. Jadi tidak pernah ada tulisan yang cuman sekedar memenuhi halaman-halaman kosongnya. Ketika dikatakan di sini Mordekai orang Yahudi itu, ditekankan orang Yahudi itu, kan kesannya bertele-tele. Karena di pasal-pasal awal sudah jelas dia orang Yahudi. Tapi ditekankan lagi. Si Mordekai ini orang Yahudi. Lalu saya langsung sambung dengan kata tadi yang kita baca selanjutnya. Orang Yahudi yang dihormati oleh orang Yahudi. Itulah kalau saya gabungkan. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua, bla bla bla, dan ia dihormati oleh orang Yahudi. Jadi Mordekai orang Yahudi dihormati oleh orang Yahudi. Perkenanan itu ada harganya. Bukan berarti saya ajarkan kita untuk mencari perkenanan manusia. Nanti jadi orang yang selalu takut sana sini. Aku tadi ngomong gini, menyinggung orang gak ya? Aku ngomong begitu terlalu keras gak ya? Lalu kesana sini selalu menjilat orang. Dan berkata, iya loh, memberikan pujian-pujian yang sia-sia. Hanya supaya kita jangan sampai menyinggung perasaan dan ego siapa-siapa.
Jangan jadi orang kayak gitu. Orang seperti itu sudah jadi hamba manusia. Sudah menjadi orang yang takut sama orang. Sebab orang yang takut sama manusia itu adalah termasuk bentuk jerat iblis. Tapi saya mau ceritakan pada Anda bahwa kalau kita lakukan dengan kebenaran, damai, dan sukacita, maka kita juga perlu perjuangkan untuk menjadi orang yang baik. Yang berbuat baik sama semua orang. Sebisa mungkin kalau itu bergantung pada dirimu, berdamailah dengan semua orang. Paulus sangat-sangat sensitif dan sangat realistis di dalam standarnya. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik sama semua orang, masih ada yang gak suka sama kita. Gak tahu gimana. Tetapi jangan jemu-jemu berbuat baik, kata Alkitab. Sebab in the end it will pay off. Pada akhirnya itu akan menguntungkan dirimu sendiri. Siapa berbuat baik kepada istrinya, berbuat baik pada dirinya sendiri. Siapa berbuat baik pada orang lain, dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Nah, saya mau jelaskan sedikit bahwa perkenanan itu ada hubungannya dengan kebaikan. Saya bahkan berani menyebut bahwa kebaikan adalah pangkal perkenanan. Loh, tapi kebaikan kan membuat kita masuk ke surga. Betul. Kebaikan membuat kita masuk ke surga. Siapa bilang kesalahan kita membawa kita ke sana? Tetapi kebaikan adalah buah roh loh. Berarti ada gunanya. Dengan atau tanpa, pasti ada satu dimensi kerajaan Allah yang hilang dari hidup kita. Paling tidak kita akan kehilangan teman. Saya melihat bahwa prinsip ini tentang kebaikan pangkal perkenanan berlaku bahkan kepada orang non-Kristen. Pernah gak Anda lihat orang yang baik? Orang yang baik. Ya adalah orang yang baik yang ditipu kanan kiri. Saya gak bicara orang baik yang polos dan bodoh, tapi orang baik yang pintar tapi baik. Saya melihat orang-orang tertentu, saya melihat dalam hidup saya. Karena saya tidak dari selama-lamanya, dari dulu saya sudah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saya melihat di lingkungan keluarga saya pun ada orang-orang yang saya sebut label, ini keluarga ini baik. Aneh ya, mereka juga menuai kebajikan tuh. Kristen gak Kristen, karena Tuhan itu belat-belit sama orang yang belat-belit. Tapi ada orang itu yang baik hati. Kemana-mana dia cerita sama orang gak bawa agendanya. Kadang-kadang saya mikir orang ini bodoh sekali. Dia cerita sama orang yang berkuasa, tapi yang dipromosikan adalah temannya. Ini loh teman, padahal temannya itu juga gak nganggep dia gimana. Tapi dia berbelas kasihan, welas asih. Kasihan gitu loh, temannya itu bergumul. Dia punya produk, gak ada yang beli, padahal bagus. Kan dia punya koneksi, dikenalin. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan saya melihat kemanapun orang seperti itu dapat hoki. Gak usah jauh-jauh. Tapi saya gak usah cerita orang lah. Tapi saya melihat di kalangan saya sendiri orang-orang yang dekat, yang paling dekat dengan saya, orang-orang yang belasat, kasihnya itu besar. Saya lihat, kenapa kamu kenalin sama ini? Kenapa kamu kenalin? Kenapa enggak kamu caplok sendiri? Kenapa enggak kamu ambil sendiri? Enggak bisa. Aku enggak tega hati. Kesetia kawanan, kebaikan, kemana-mana itu promokan. Bahkan saya pernah lihat satu orang ini, yang saya enggak mau sebut siapa. Dia bahkan mengenalkan dengan koneksinya orang yang dulu sering ngomongnya kadang-kadang gak enak. Yang sering kali menunjukkan ketidakloyalan. Malah kadang-kadang agak memusuhi dia, tapi dia kasihan aja. Maka malah bilang sama saya, itu bicara tentang roti di meja makannya loh. Aku harus bisa buat apa yang aku bisa lakukan, aku akan lakukan untuk dia. Dan saya lihat orang seperti ini, kemana-mana dapat hoki. Seolah-olah seperti Tuhan mau bilang, aku gak belat-belit kalau kamu gak belat-belit. Orang yang suka nipu sana sini. Bahkan sama temannya sendiri loh. Dicaloi. Orang seperti itu lihat ya bocor kanan kiri. Anda juga akan lihat secara ekonomi. Gak tahu, saya gak bisa jelaskan. Tapi penting sekali untuk Anda juga dihormati. Anda adalah orang Kristen kan? Penting Anda sebagai orang Kristen yang dihormati oleh orang Kristen. Kalau nama kita busuk, belum sampai ke surga, Allah juga tidak mau menciummu. Penting nama kita wangi karena Alkitab ajarkan reputasi melebihi harta. Pada akhirnya yang akan membuat kita hidupnya tertolong adalah belas kasih dan kebaikan yang kita tabur kanan kiri. Saya kasih bukti ya. Lihat ya, dikatakan ini, dia dihormati. Orang Yahudi yang dihormati oleh orang Yahudi. Orang Kristen yang dihormati sama orang Kristen menguntungkan. Kalau dia sekarat mau mati yang doa satu desa. Tapi orang Kristen yang menyandung sesama orang Kristen dan terus-menerus yang bukan cuma dihormati tetapi membuat sandungan di hati orang Kristen yang lain. Orang itu waktu sekarat semua berdoa, Tuhan panggillah.
Ternyata banyaknya doa pengaruh di mujizat. Saya bisa buktikan matematika ini. Siapa bilang kasih karunia tidak bisa diukur? Kalau tidak diukur, mana ada kata-kata seperti ini? Biarkan engkau mengukur dirimu dengan takaran imanmu. Berarti kasih karunia ada takarannya. So I thank God. Satu hal yang saya pegang erat-erat adalah kepercayaan. Kepercayaan jemaat kita pegang erat-erat. Tahukah Anda bahwa Mawar Sharon ini punya beban yang besar? Hamba-hamba Tuhannya kita pegang kepercayaan Anda. Setiap kali Anda datang ke sini menyembah, setiap kali Anda cerita rahasia Anda, minta didoakan. Setiap kali mama yang mengandung, yang mau melahirkan suami istri, doakan Pak Yusuf. Setiap kali Anda memberi persembahan perpuluhan, itu kepercayaan, we can never sell that. Itu hilang, orang yang sudah hilang kepercayaan dari manusia kepadanya. Karena masalah yang konkret, dia sudah kehilangan segalanya. Bayangin Anda hidup di dunia, tidak dipercaya lagi, itu gimana rasanya? Kepercayaan dari istri, dari suami. Saya harus bisa mempertahankan kepercayaan istri saya. Saya gak boleh pergi ke tempat-tempat yang mencurigakan buat dia. Her trust is everything to me. Kepercayaan anak saya. Saya kepingin anak saya suatu hari bisa berkata, Tuhannya papaku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saya gak boleh jual itu. Gak bisa jual itu. Orang yang bercerai adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak selesaikan masalahnya, melarikan diri. Saya bisa buktikan bahwa kasih karunia ada takarannya. Anda mau lihat? Dan di gini tambah lagi sedikit ya. Dan serta disukai oleh banyak saudara-saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik. Orang Yahudi yang dihormati orang Yahudi. Orang Kristen yang dihormati orang Kristen. Dan dia disukai oleh orang-orang. Jadi ternyata disukai manusia itu ada gunanya. Kita lihat Tuhan Yesus dulu. Mungkin dia bisa jadi patokan kita. Bukan mungkin tapi pasti. Kita lihat Lukas 2. Jangan dibuka di sini aja biar lebih cepat. Tulis saja, catat ayatnya, Anda pulang renungkan. Lukas 2, 51, 52. Lihat apa kata. Ini anak Allah loh ya. Dia gak perlu approval atau tidak perlu persetujuan manusia loh ya. Tapi lihat fenomenanya. Kita lihat di ayat di depan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Yesus pulang sama Maria, Yusuf dan Maria. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya setelah Yesus terhilang di bait Allah. Berdialog dengan ahli Taurat. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Makanya pelayanan Yesus diberkati. Kepercayaan luar biasa. Jangan lihat orang Farisi. Itu memang ada yang nyeleneh zaman itu. Di mana-mana selalu akan ada orang yang nyeleneh. Anda bisa jadi pendeta yang terbaik. Anda Google, masih ada orang yang menghujat Anda. Billy Graham contohnya. Itu orang kurang baik apa? Ayo. Itu orang rendah hatinya luar biasa. Gak ada skandal seumur hidupnya. Anda Google, masih ada orang yang fitnah. Orang kayak Billy Graham. Apalagi yang kayak kita, yang wajahnya singa-singa. Kita lihat lagi. Mungkin ya Tuhan Yesus ya. Kita sekarang coba lihat murid-murid Yesus. Kisah Rasul 2. Nyalain. Yang next. Kisah Rasul 2, 46-47. Kisah Rasul 2, 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ini adalah bicara tentang konteks gereja dan kelompok kecilnya. Dan mereka, ini jemaat Mawar Sharon nih, disukai semua orang. Ini jemaat mula-mula. Disukai semua orang. Otomatis gerejanya tumbuh. Tiap-tiap hari Tuhan tambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dulu balkon gak ada orang, tiba-tiba penuh. Itu bukan karena korbannya bagus. Karena jemaatnya bagus. Doa kami adalah jemaat Mawar Sharon bagus. Baik maksudnya. Bukan cuma Anda baik-baik. Apa kabar? Baik-baik. Itu ya, itu pertama-tama. Bagaimana Anda bisa baik kalau Anda tidak baik-baik? Ya. Jadi, tetapi sebuah gereja bertumbuh bukan karena KKR-nya, tapi karena jemaatnya. Saya senang sekali, Pak Yusuf senang sekali. Tahu nggak cerita gereja ini bertumbuh gimana? Keluarga bawa keluarga. Teman bawa teman. Saudara tahu nggak? Saya hari ini melayani orang-orang yang banyak sekali ex-dugem. Cuma dimulai 1-2. Sekarang kelabaan saya. Teman-temannya satu-satu dibawa semuanya. Puji Tuhan loh, kita nggak pernah masuk ke dugem dan berkata berdiri di atas meja. Dan berkata, bertobatlah. Tapi satu teman mereka yang berubah,
semua ditarik. Sekarang gereja Mawar Sharon itu ada yang dari paman becak, pengusaha, ex-dugem, anak baik, anak nakal, itu semuanya ada. Itu bertelur yang sama. Wow, way to go Mawar Sharon. That's how a church should be. Kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Come on. Ayo lihat lagi. Yohanes 15. Ada banyak. Yohanes 15 ayat 8, 16, dan 17. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wah, buah banyak. Buah apa ya? Ayat berikutnya, ayat 16, 17. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buah apa Tony? Penasaran. Supaya apa yang kamu minta. Nah itu, kalau ada buah ini, kamu minta apa kepada Bapa dalam nama aku, diberikannya kepadamu. Itu perkenalan, doa orang tertentu dijawab. Inilah perintahku kepadamu. Ini dulu loh, buah itu berhubungan dengan perintah. Kasihilah seorang kan yang lain. Kita mau lihat lagi ya, lanjut. Filipi 4, kita lihat buah apa. Ayat 4 dan 7, sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jangan grumpy. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Kebenaran, damai, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sekali lagi kukatakan, lihat itu, gemahnya, bersukacitalah. Tuhan kalau ngomong selalu 2 kali. Musa, bersukacitalah. Setiap kali Tuhan bicara sesuatu 2 kali, itu berarti perjanjian hati dengan Dia. Every time God speaks twice with His echo, it always means covenant. Bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah itu loh kebaikan hatimu. Tuhan sudah dekat, biar diketahui semua orang tuh kebaikan hatimu. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Next. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar di khotbah ini, bukan saya yang bicara, kata Paulus, tapi Yesus yang berkata-kata lewat mulut saya. Dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 4 ayat 4-9. Lihat ini, Yesus disukai orang. Murid-muridnya juga disenangi oleh manusia. Kita lihat sekarang. Kalau ini saya ngomong begini adalah, kalau Anda punya reputasi yang kurang baik, di pekerjaan atau di pelayanan atau di hidup ini, atau di dalam keluarga, mulai perbaiki. Tidak ada kata terlambat. Katakan tidak ada kata telat. Katakan kanan kirinya, tidak ada kata telat. Ya. Kisah Rasul 9. Saya mau jelaskan pada Anda sekarang ke mujizat. Wah, ini yang luar biasa. Apa mujizat ada hubungannya dengan kebaikan enggak? Mujizat jawaban doa ada hubungannya dengan perkenanan enggak? Saya buktikan matematikanya dalam bentuk takaran yang bisa kita ukur. Kisah 9, 36, 41. Lihat sini aja. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 41 cerita tentang Dorcas atau Tabita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Oke, ingat Alkitab tidak pernah iseng menulis suatu tulisan. Semua diizinkan Tuhan, semua dititahkan Tuhan. Jadi kalau ditulis di sini, perempuan itu banyak sekali berbuat baik, berarti penting. Dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Mati dia. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Next. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Jangan lihat Petrusnya yang diurapi luar biasa. Lihat kebaikannya. Kebaikan Dorcas. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil tertawa mereka berkata, tahu rasa lu. Betul. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dirajut Dorcas waktu dia masih hidup. Ini loh yang dia bikin. Ini loh ayat berikutnya. Tapi Petrus menyuruh mereka keluar. Mungkin Petrus marah nih.
Jangan salah sampai kita lihat ayat-ayat berikutnya Anda tahu ternyata Petrus gak marah. Petrus langsung punya PR dan mandat dari Allah. Lalu ia berlutut dan berdoa setelah suruh mereka keluar. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus ini luar biasa, memegang tangannya, membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Nih, dan menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dan berkata pada janda-janda, nih aku kembalikan. Karena dia sangat berharga. Dorcas dapat mujizat. Karena kebaikan yang dia tabur diingat orang. Kalau hari itu semua datang dan berkata, bagus Petrus, kuburkan dia. Matilah Dorcas. Do people wish for your success or for your downfall, my friend? Apakah orang-orang sekelilingmu di hidupmu mengharapkan Anda berhasil atau jatuh? Saya kalau naik pesawat itu ya, katakan mau jatuh gitu, saya gak takut kok. Yang teriak gak usah saya. Orang-orang yang masih menganggap saya berguna ini loh. Ini pasti, jangan kok Philip, sekarang jangan mati sekarang. Pasti yang nangis, iya kan? Atau saya GR. Atau tidak apa-apa Tuhan, angkatlah dia supaya saya cepat bisa ambil pulpitnya. Saudara jadi tenang, Anda gak sendiri. Tabur kebaikan itu kembali. Give, it will come back to you. Mau beberapa ayat lagi ya, lalu saya selesai ya. Oke, sabar sedikit ya. Ya, ini berguna buat Anda. Kisah 10 ayat 1 sampai 5. Kita lihat seorang tentara ya, perwira. Makanya kalau jadi seorang angkatan bersenjata, jangan jahat. Jahatlah sama musuh. Peranglah jikalau demi negara. Tapi jangan kita sok-sokan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira. Pasukan yang disebut pasukan Italia. Lihat. Next. Ayat 1 sampai 5. Ia saleh. Mazmur 24 tadi. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat berikutnya. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Next. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini Cornelius, orang Italia. Anda pergi sekarang orang Italia, Italiano, mafioso, delicioso, cinese, ristorante. Gak tahu lagi Ustaz. Ya. Itu orang ateis. Tuhan muncul lewat bentuk dengan mengutus malaikatnya dan berkata, sedekahmu naik sudah ke hadirat Allah. Sedekahnya ateis. Next. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan disebut Petrus. Itulah berkatnya dia. Setelah itu sekeluarga dapat mujizat. Kita lihat satu lagi. Lukas 7 ayat 1 sampai 6. Sudah mau selesai kok. Katakan kanan kirinya, jangan cepat selesai. So setelah ini, saya khotbah kitab Ester lagi 15 tahun lagi. Di sini. Lukas 7, sebab ada kitab lain yang harus saya selesaikan. Lukas 7 ayat 1 sampai 6. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketemu lagi sama tentara TNI. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk minta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Berikutnya, mereka datang pada Yesus. Ini orang Yahudi loh ya. Jajahannya orang Italia loh ya. Jajahannya. Dan dengan sangat, itu artinya sampai memalukan. Mereka minta pertolongan Yesus katanya. Bukan hambanya, maksudnya perwira itu yang sakit hambanya, tapi mereka teriaknya untuk perwira itu. Dia layak kau tolong Tuhan, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Pemberiannya kepada bangunan, pemberiannya kepada parkiran. Itu luar biasa, dilakukan dengan ketulusan. Dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jangan mati, dia bendahara kami yang sejati. Lalu Yesus pergi bersama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya dan sebagainya. Lalu Yesus, lihat kata itu saya mau akhiri di ayat 6 tadi. Lalu Yesus pergi bersama dengan mereka setelah mendengar kata-kata, tolong dia layak ditolong. Semua mujizat ini bukan karena iman, karena kebaikan. Luar biasa. Terakhir, lalu saya selesai. Amsal 19 ayat 17.
Inilah gongnya terakhir tentang kebaikan, pangkal perkenanan. Siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang tidak berutang sama siapa-siapa, yang akan membalas perbuatannya itu. Garis bawahi kata akan, sebab Tuhan tak pernah gagal. May God bless you and the kindness you have shown. Biar Tuhan memberkati kebaikan yang telah kau tunjukkan kepada pekerjaan dan umatnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita semua bertepuk tangan seperti ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Lebih tinggi lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Biarkan dalam segala jeripayahmu mengikut Tuhan dan melayaninya, engkau dan aku diingatkan bahwa jeripayah kita tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah overlook, tidak pernah mengabaikan, melewati setiap kebaikan yang keluar dari tulus hati yang tulus untuk Tuhan dan sesama. Biarkan jemaat Mawar Syariah semakin hari semakin dikaruniai hati yang baik seperti hati Yesus, dan biarkan setiap kebutuhan jemaat dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Biarkan ini menjadi jemaat yang bukan serakah, tetapi jemaat yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Juru Selamatnya. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapamu yang di sorga yang tidak pernah meninggalkan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan pengalaman baru dan konfirmasi dari Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, amin. Selamat sore, Tuhan berkati.